Jana belas kasihan. Tuhan mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Kalau seseorang kehilangan kehidupan kekalnya, pencapaiannya di dunia ini akan sia-sia, tidak peduli apapun itu. Bahkan tidak ada gunanya seseorang menaklukkan seluruh alam semesta ini kalau ia tidak menerima kebenaran Allah dengan percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Tidak peduli berapa tingginya doktrin teologi seseorang berkembang, hanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang menggenapi kebenaran Allah, seseorang bisa menerima dan percaya kepada kebenaran ini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus bisa dibebaskan dari dosa-dosa mereka hanya ketika mereka menerima kebenaran Allah dengan percaya kepada hal ini. Di zaman ini, sangat umum untuk melihat orang percaya yang mengakui percaya kepada kebenaran Allah merasa kecewa dengan dosa mereka dalam setiap pertemuan doa fajar. Mereka sebenarnya tidak percaya kepada kebenaran Allah. Kita harus menyadari bahwa iman yang dianut oleh orang-orang yang tidak percaya kepada penebusan di dalam kebenarannya tidak menyenangkan Allah, tetapi membuatnya murka. Karena mereka sudah melawan kebenaran Allah, mereka hanya bisa menjadi musuhnya. Yohanes 3 ayat 5 mengatakan bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah sebabnya Anda harus menyelesaikan semua masalah dosa Anda dengan percaya kepada Injil air dan Roh dan di dalam kebenaran Allah. Injil air dan Roh sudah menjadi kebenaran Allah yang bisa memberikan kepada Anda pengampunan dosa dan kebenarannya.
Kalau Anda ingin memiliki jenis iman yang akan membenarkan Anda di dalam kebenaran Allah, Anda harus mengikuti dan percaya kepada firman air dan roh yang mengandung kebenaran ini. Anda juga harus menyadari bahwa supaya hati Anda dipenuhi dengan iman kepada kebenaran Allah, Anda perlu membuang kebenaran Anda sendiri. Yang dikatakan Paulus adalah bahwa orang Israel dan juga orang-orang non-Yahudi harus membuang pengejaran mereka atas kebenaran mereka sendiri kalau mereka ingin menerima kebenaran Allah. Allah memberikan anak kepada Abraham sebagai buah iman kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah muncul di dalam firman air dan roh. Semua orang yang percaya firman kebenaran menjadi orang benar. Ribka, istri Ishak, mengandung anak kembar, dan sebelum mereka lahir atau melakukan apa-apa, dikatakan bahwa yang tua akan melayani yang muda. Dari bagian ini, beberapa orang menyimpulkan bahwa Allah bukan Allah yang adil, dan bahwa ini adalah kesimpulan yang salah. Ini karena Allah sudah tahu iman masa depan Yakub dan Esau, bahkan ketika masih ada di dalam rahim Ribka. Rahasia kebenaran Allah tersembunyi di dalam Injil air dan roh. Karena Esau adalah orang yang membanggakan kebaikannya sendiri, Allah melihat dia tidak memiliki hubungan apapun dengan kebenarannya. Dan inilah sebabnya Allah membenci Esau. Yakub, sebaliknya, adalah orang yang percaya kepada kebenaran Allah dan memberikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dan kemudian Allah tidak bisa melakukan yang lain kecuali mengasihi dia. Bahwa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau, dengan demikian adalah keadilan yang didasarkan kepada kebenaran. Allah tidak menyukai orang-orang seperti Esau, yang membanggakan kekuatannya sendiri tanpa percaya kepada kebenaran Allah. Tetapi Ia berkenan dan mengasihi orang-orang seperti Yakub, yang mengenal kelemahannya dan hanya percaya kepada kebenarannya. Manusia sering salah paham akan kebenaran Allah dengan mempertanyakan bagaimana Allah melakukan yang demikian kepada Ishak. Mereka berpikir bahwa kalau Allah mengasihi seseorang sementara membenci yang lain, pasti ada yang salah dengan Allah. Dan mereka mungkin bahkan menolak untuk percaya kepada Yesus karena mereka memikirkan Dia sebagai Allah ketidakadilan. Tetapi bagaimana bisa Allah tidak adil? Kalau seseorang berpikir Allah itu tidak adil, ini hanya menunjukkan kenyataan bahwa ia tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai kebenaran Allah. Lebih lagi, sangat tepat kalau dikatakan bahwa mereka dengan tidak percaya kepada kebenaran Allah
menutupi kebenarannya dengan kebenaran manusia mereka yang menjadi kesalahan besar di hadapan Allah. Semua orang harus membuang kebenaran mereka di hadapan kebenaran Allah dan percaya kepada firman Injil air dan Roh. Inilah satu-satunya cara percaya kepada firman penebusan yang mengandung kebenaran Allah. Bahwa Allah itu tidak adil itu hanyalah bayangan manusia sendiri yang muncul karena ketidaktahuan mengenai dalamnya tujuan Allah yang ditetapkan dalam rencana dan penentuannya. Rencana kebenaran Allah adalah untuk menyatakan kebenarannya di hadapan kita. Karena Allah mengetahui masa depan anak kembar itu, Allah merencanakan sesuai dengan itu di dalam kebenarannya dan menetapkan untuk mengasihi salah satu yang percaya. Kita harus mengerti dan percaya kepada kebenaran Allah di dalam rencananya. Siapa di antara Yakub dan Esau yang dipanggil oleh Allah? Tuhan mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Kebenaran Allah, dengan kata lain, memanggil orang-orang seperti Yakub. Mengenai Esau, dia tidak hanya tidak menanggapi panggilan kebenaran Allah, tetapi ia juga membanggakan kebenaran. Nothing compared to the best that I can see you face to face. The love is believing in truth.